Entah singkat cerita itu, kami itu dibawa muter-muter aja tuh nggak keluar-keluar Kak. Kita jalanin, azan maghrib juga kita jalan, azan isya juga kita terobos. Nah, Sampai Isa. Kita mau dengerin cerita dari narasumber yang kita datangkan langsung dari Ukraina ya. Bagian selatan arah Depok. Cilengsi. Oke, dengan siapa nih? halo, Mas. malam. Selamat malam, Mas Selamat Yunus. malam. Belum disebutin tapi saya udah tahu Oh iya, namanya. udah tahu ya. Tadi kan saya udah nanya. Iya, kita kan udah kenalan. Iya, sebelumnya. itu makanya namanya dengan siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Yunus, biasa dipanggil sama teman, biasalah apa ya? Keling lah ya, mungkin kalau dibilang keling lah ya. Saking putihnya. Ya saking putihnya gigi doang yang kelihatan Kak. Gitu loh. Oke, nah teman-teman di segmen ini kita akan dengarkan langsung cerita dari Mas Yunus. Pengalaman pendakian yang di mana nih Mas? Di Gunung Pangrango. Pangrango. Iya. Oke, mari kita bahas tuntas di cerita pulang kerja. Oke, Mas Yunus. Nah kira-kira ini tepatnya kapan nih terjadinya? Sekitar tahun yang lalu. Tahun lalu ya, Mm-mm. 2023 berarti ya. Betul banget. Oke, boleh ceritain gimana pengalamannya, Mas Yunus? Pengalaman lengkapnya itu kita naik itu satu regu 4 orang Kak. Oke, 4 Oke. orang. Naik itu kita dari Jakarta. Mm-mm. Awal rencananya itu kita mau berangkat itu di siang. Oke, di siang. Di siang hari. Mm-mm, Ya, mm-mm. karena memang kita udah briefing itu dari sebelum keberangkatannya itu kita udah briefing itu kalau bisa kita jalannya siang. Oke, Jadi biar bisa sampai base camp itu di sore hari. nggak kemalaman. Nggak kemalaman, Oke, betul terus? banget, ya kan? Tapi karena memang, Ini posisinya naik kendaraan apa tuh? nah kita itu naik kendaraan sepeda motor Kak. Oke, motor. Oke, sepeda motor, 2 motor, ya kan? Masing-masing kita berboncengan. Oke. Oke, ya. Kemudian Kak, nggak taunya singkat cerita, Mm-mm. nggak jadilah kita berangkat ini siang. Oke, Oke. nggak sesuai Iya, nggak sesuai ekspektasi. ekspektasi. Oke, Betul kemudian? banget. Entah itu ada dramanya, entah seperti apa gitu. Mm-mm. Akhirnya padahal kita itu berangkatnya akhirnya sore. Sore, ya kan? oke. Padahal kita itu bener-bener pengen ngindarin gimana caranya biar kita siang bisa berangkat. Iya. Jadi jangan sampai itu kita kena macet. Kena macet. Oke. Gitu. Dan jalur yang kita lewatin itu kan memang Jalan Raya Bogor itu kan udah identiknya macet Kak kalau siang gitu kan. Ini pendakiannya sorry dari Pangrango dari jalur apa? Kalau untuk pendakian itu kita ngambilnya jalur yang paling simpel sih Kak. Oke. Oh, Yang Cibodas. banyak- Iya Oke, betul. Yang siap. orang banyak pengen juga. Iya, kan. iya. Cibodas. Mm-mm. Terus? Perjalanan lah akhirnya kita sore itu perjalanan kalau nggak salah itu sekitar jam 4. Jam 4. Iya. Mm-mm. Jam 4 kita mulai perjalanan dari Jakarta. Dari Jakarta tuh wah kita udah mulai macet tuh Kak. Sudah Oke. mulai macet. Akhirnya kita berhenti dulu. Mm-mm. Teman saya memang ada mungkin kalau saya bilang itu koki kami lah ya Koki, kan? oke. Koki kami itu penyelamat kami juga ya kan karena memang tim masaknya itu memang ada di situ gitu loh. Dan saya juga ngerasa juga oh ya memang harus berhenti dulu Mm-mm. kita memang istirahat dulu Oke, dulu lah kita oke. sebentar. Oke sebenarnya itu nggak pengen lama tapi memang karena badan tidak memungkinkan ya Oke. lumayan lah kita ada waktu 1 jam lah kurang lebih itu 1 jam kita berhenti. Oh, berhenti Untuk istirahat. istirahat lah Kak, ya kan. Kita buka maps karena kita ngambil jalur ini gimana caranya kita supaya menghindari kemacetan yang ada di Ciawi. Kalau kita Oke. lihat dari maps itu udah merah banget Kak. Itu udah merah banget kita nggak mungkin. Kondisinya bisa. weekend atau gimana? Itu Atau weekdays? Hari kerja? weekend Kak. Wow, weekend. Iya, kita oh iya weekend pantas itu. lah Iya. orang hari kerja aja Bener. biasa suka macet ya. Bener Terus? banget, ya kan. Akhirnya kita ke situ. Padahal yang notabene itu Mm-mm. rekan tim saya itu sudah mengetahui jalur situ Kak, gitu. Jalur memotong ini. Oke. Supaya bisa tembus langsung menghindari Ciawi ini. Oke. Gitu ya kan. Mm-mm. Jadi kita tembusnya langsung di Megabendung. Mm-mm. Entah singkat cerita itu kami itu dibawa muter-muter aja tuh nggak keluar-keluar Kak. Oke. Iya, nggak keluar-keluar tuh. Posisi jam? Posisi sudah maghrib. Posisi maghrib tuh Kak. Itu posisi maghrib. Memang seharusnya kan
kalau orang tua dulu bilang itu maghrib itu kita berhentilah. Jangan main maghrib atau jangan keluar rumah. Nah, betul kan. Ternyata ada benernya juga. Bener, ada benernya juga. Oke. Tapi kita semua kan, oh yaudah yuk kita jalan aja. Orang kita udah terlalu lama juga berhenti Karena kan. ngejar waktu mungkin Bener, ya. bener banget. Oke. Kita jalanin, ajan maghrib juga kita jalan, ajan isya juga kita terobos. Nah, Sampai Isya tuh kita nggak keluar tuh Kak. Kita nggak keluar, kita nggak tahu posisinya di mana itu, posisinya di mana. Ketika pas kita berhenti, muter-muter ke Tugu itu nggak taunya memang stucknya itu cuman di, kalau nggak salah itu nama daerahnya itu, padahal di belakangnya itu Bukit Pelangi, dekat daerah Sentul Kak. Oke. Tapi kita muter aja nggak keluar itu. Nah di situ kita ada insiden tuh Kak, ada insiden ban kita bocor, rekan tim yang berboncengan dengan saya itu bocor. Waduh. Bannya, ya kan. Kita udah nggak enak memang itu. Iya, kita udah nggak enak kan. Dan berikut juga koki saya juga yang perempuan itu, koki saya itu ngerasanya udah, wah ini udah nggak beres nih. Ini udah nggak beres nih uncle nih, gitu loh. Kalau saya kan biasanya dipanggil kan uncle Kak. Oke. Ini udah nggak beres nih uncle nih. Kayaknya emang kita harus berhenti dulu, coba kita buka maps lagi. Oh ternyata pas kita buka maps, keluarlah kita, alhamdulillah tuh Kak. Keluar, pas di Megamendung, abis keluar dari kita diputer-puter itu, ban kita ngerasa bocor, wah udah. Sekalian kita rest. Rest dulu. Jadi benar tambal ban? Iya, tambal ban dulu. Udah, kita tambal ban dulu. Ya kan, padahal memang bener-bener itu oke sih kalau buat saya bilang itu motor itu emang bener-bener udah safety. Kita udah cek. Udah cek layakannya untuk supaya buat bisa pakai ke menuju ke MT Pangrango gitu ya kan. Ya cuman namanya hari sial kan nggak ada di kalender ya kan. Iya benar-benar. Bener gak sih? Iya kan. Kita nggak bisa prediksi. Bener. Ya udahlah. Daripada kita harus ganti ban, mendingan kita tambal. Oke baik, kita tambal sembari kita ngeret, kita mencairkan suasana lah Kak, ya kan. Terus kemudian kita bertanya lah, saya bertanya kan, kenapa Kak? Ada keganjalan apa yang kira-kira? Oh iya, berat banget ini. Itu kalau versi dari teman saya ini yang perempuan, si Koki ini, berat banget uncle. Ini kayaknya badan gua berat banget. Tapi kayaknya nih kita ini diputer-puter aja, diputer-puter. Saya ngerasanya, oh iya juga ya, bener juga ya, kayak ngerasa diputer. Cuman emang karena saya juga emang notabene juga takut sama yang begituan Kak, ya kan. Terus nggak mau juga terpengaruh macam-macam lah. Gitu ya kan. Saya pun mengakui kan, saya nggak berani sama hal-hal seperti itu. Muka doang sih serem sih. Iya, muka doang serem. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu sih, waduh, nggak dah. Saya mendingan ketemu sama yang kelihatan daripada sama yang nggak kelihatan. Gitu loh. Nah makanya saya nggak mikir, udahlah Kak, apa sih, nggak usah ngomong seperti itulah. Kita ini mau naik loh, ya kan. Kita positif aja. Dan lah kita cairin lah suasana. Kelar lah Kak, ya kan. Habisnya ketika sudah kelar itu kita tambal ban, kita lanjut lagi jalan. Kita... Orang posisinya udah di Megamendung ya. Iya. Udah jalan udah terbuka setengah, ya. Iya, udah setengah perjalanan tuh. Nah, udah di Megamendung tuh. Kayaknya udah, waduh, ini udah waktu itu udah menunjukkan sekitar jam 11 malam kalau nggak salah Kak. Kita 11 malam itu baru sampai di masjid yang terkenal tuh, yang di Bogor itu Kak. Aduh, masjid apa ya? Saya lupa deh. Iya. Masjid At-Tawun. Masjid At-Tawun. Iya, betul, Masjid At-Tawun tuh Kak, ya kan? Karena keinginan kita yang pada naik juga, yuk kita rest di sana yuk, sembari kita cari makan Kak. Karena memang kan kita kan jalan malam itu kan harus isi makan juga kan. Oke, kita mampir lah. Oh, jadi dari pas nambal ban sampai ke Masjid At-Tawun itu belum pada makan tuh? Belum pada makan. Dari Jakarta pun kita belum pada makan. Ya ampun, kan? sampai malam. Iya, sampai malam tuh. Kira kita makan dulu. Nah, yang paling nyebelinnya, enek, emang bener-bener enek. Maksudnya enek tuh maksudnya gimana? Karena mabok perjalanan atau gimana? Mungkin karena udah enek, mabok perjalanan, nggak sesuai sama ekspektasi ya kan. Lagi makan, dateng mungkin ada pengamen lah gitu ya kan. Ada pengamen. Udah malam gitu. tetap pengamen ada ya? Iya, pengamen ada ya kan. Saya nggak ngerti dah nih pengamennya kalau kita lihat itu kayak modelan mabok-mabok Aibon gitu Kak. Jadi tangannya itu udah masuk ke baju, udah cium-cium gitu. Oke. Kan? Udah nggak bener. Gua udah nggak bener tuh. Saya pasang ekspresi, ya udahlah biasa aja lah. Cuman ketua regu saya ini udah gregetan juga gitu gemes. Ya kan. Iya, udah gemes aja. Oh, udah biarin Bang, liatin dulu Bang. Oh ya udah. Baik Bang kalau emang begitu Bang. Muter lah tuh pengamen kan. Kita lagi mau nyuap. Belum juga nyuap, baru nyomot kerupuk tuh Kak. Tuh, nyomot kerupuk tuh.
Itu orang kita udah kasih, kita udah ada etiket kasih. Oh udahlah, hitung-hitung kita kasih. Itu pengamen rusuh, baset. Itu sendok dijatuhin, jadi berantakan. Ketua regu saya gergetan. Oke. Ya kan? Rasanya tuh pengen piring nasi goreng tuh pengen diangkat, pecahin kepalanya. Cuman kita mikir nggak mungkin dong, ya kan? Kita Karena juga kita kan bertamu Kak. Iya benar-benar. Kita harus mikirin itu, betul. Ya kan, jadi ya udahlah kita tahan. Akhirnya ya udahlah gimana ya, perut juga udah lapar ya kan. Perut udah lapar, makan juga. Kalau dibilang enak apa nggak enak? Ya kalau boleh jujur ya nggak enak ya, makanannya anyir Tapi gitu. posisi karena memang iya lapar, memang lapar ya kan. Makan ya. Iya. Ya udahlah kita coba makannya kan. Udah makan tuh kita coba makan. Istirahat dulu sambil kita lihat pemandangan tuh. Indah juga ya ternyata ya. Pemandangan dari Ataun itu sampai ke bawah itu ya kan. Dan itu pun baru saya rasakan juga gitu. Selama saya touring juga pun jarang yang namanya saya harus berhenti di Ataun untuk ngeres gitu ya. Ini baru emang first time saya sih. Saya ngerasain oh ternyata enak juga, sejuk juga gitu loh. Seru indah ya? Juga seru gitu loh. Tergantung dari orangnya juga sih Kak. Iya. Kita jalannya sama siapa? Ya, kita jalannya sama siapa? Kalau kita sama jalannya sama orang yang nggak enak, yang nggak sejalan, mau sampai kapanpun bawa duit sekarang juga habis ya. Nggak ada rasa enaknya. Gitu loh Kak. Terus? Oke, singkat cerita, hampir ada gitu kita ngobrol hampir 2 jam lah tuh ya. Kita saking enaknya. Terbuai gitu. Dengan iya, ini betul, ya, kondisi keadaan ya waktu. Buset, udah gak enak nih, udah jam 1. Saya ingat tuh jam 1, yuk kita mulai gas lagi. Itu kita gak mikir panjang Kak, kita gas lagi, jalan. Itu posisinya emang kalau buat dihitung itu pengendara itu biasanya rame ya malam minggu ya. Notabene itu rame, ini sepi bener-bener. Dari mulai botol kecap, Ciloto itu Kak. Botol kecap itu kan deket Ciloto tuh. Ciloto itu biasanya rame kan, ini sepi tuh sampai ke Selamat Datang Parango. Udah jam 1 pasti sepi dong. Iya, udah jam 1 berarti kalau buat dibilang 1 jam ke Ciloto itu kurang lebih ya, karena kita jalannya santai ya kan. Karena kita jalan santai, jam 2 itu buset udah sepi. Ya, waduh udah sepi, mungkin gak ya? Ini mungkin gak nih kita jalan lagi, tapi kan tanggung gitu loh, Iya, udah mau arah base camp ya. Bener banget, tanggung. Oh ya udahlah, bolehlah kalau misalnya memang begitu, jalan pelan-pelan, udah jalan. Emang itu rasanya memang udah sepi banget, sampai ke base camp pun juga. Ya udah, kita jalan tuh kayaknya kayak cuman kok rombongan kita doang ya. Saya ngobrol dalam hati, kok rombongan kita doang ya. Teman saya juga nyebelin juga kan, yang saya boncengin kan. Mas pelan-pelan lah. Buset, bukannya masalah pelan-pelan. Cuman kan kita kan mesti bisa memporsirkan gitu loh. Gimana caranya biar kita nggak berpencar nih. Iya. Dengan ketua regu saya gitu loh. Terus makanya saya gandengin. Alhamdulillah tuh Kang. Sampailah kita di base camp. Sebelum nyampe di base camp juga kita bingung nih. Karena bingungnya itu yang pertama itu ketua regu saya udah booking dengan satu base camp lah. Iya, satu base camp. Ya kan? Tapi rekan yang saya bonceng itu sudah booking juga ke base camp yang lain. Jadi kita bingung nih, mau ke base camp yang mana? Oke. Ya kan? Jadi kita putusin tuh. Kita sempat berhenti di base camp yang dia pesan tuh Kak. Yang dia sudah booking. Ternyata kurang resepnya kayaknya nih. Kita nggak bisa tidur nih. Ya kan? Akhirnya kita putusin. Ya udah, kita ke base campnya ketua regu kita aja yang udah di booking. Kita turun lagi tuh Kak. Sekitar jauh tempatnya. Nggak terlalu jauh sih Kak. Nggak terlalu jauh. Paling tinggal turun ke bawah doang. Itu ada yang sebelah kiri. Oke sih, kalau saya bilang oke sih, ya kan. Kita sampai di sana, emang pelayanannya pun juga, enak banget dah. Simbonya pun enak banget. Kita baru datang, enak banget iya. Simbo itu, duduk Mas, duduk Neng, ya kan. Itu sama koki saya tuh, duduk Neng, istirahat dulu, mau dibikinin teh manis gak, gitu ya kan. Cuman emang karena kita pikirnya udahlah kita mau istirahat dulu. Iya gitu. benar. Jam berapa akhirnya tiba di base camp itu? Kira-kira estimasi jam berapa tuh? Itu kedengerannya azan subuh pertama Kak. Mau subuh? Iya mau subuh jam 3. Jam 3 itu kita baru sampai itu. Jam 3 udah sampai. Dan notabene rekan saya ini karena memang dia kan nggak ngikut simaksi online bareng sama saya. Jadi dia ngikut simaksi yang satunya yang dengan orang base camp. Oh berarti ada offline ada online ya? Yes betul, dia ngikut yang offline. Yang offline itu yang notabene harus jam 6 pagi itu udah harus jalan.
Oke. Gitu. Sedangkan kami itu nggak bisa. Harus ngikutin peraturan. Bener, prosedur yang ada di Taman Nasional Pangrango. Karena dia kan buka jam 7, kita bisa naik pun jam 8. Gitu loh, karena ada pengecekan segala macam. Itu kita baru tidur sebentar loh, Kak. Baru tidur sebentar. Baru ngerasain, baru merem mata. Itu kayak orang tawuran, Kak. Oh, udah rame. Iya, buset. Saya kata apa? Ya iya. Itu dari depan tuh. Ayo, yang pada simaksi online. Sekarang kebakaran kali ya. Katanya, buset, buka. Jadi yang simaksi offline itu dia harus jalan dulu. Gitu loh, harus jalan dulu. Ya udahlah. Saya sempat bangunin juga karena kan saya juga baru naik pertama kali. Iya. Oh, ke Gunung Pangrango. Iya, kami pun baru pada naik pertama kali, Kak. Kami pun baru pada naik pertama kali. Jadi belum ada orang yang memang sudah pengalaman di situ ya. Belum ada. Gitu loh. Kita memang kalau mau naik kemana-mana pun juga kadang suka dadakan. Itulah yang saya senangnya, dadakan tapi jelas dan pasti juga. Kami nggak mengetahui ketika dibangunin begitu semua. Saya tanya dong sama ketua regu saya, gimana bang? Kita suruh jalan bang. Enggak kok, kita ngikutin sama simaksi online kita itu jam 8. Gitu. Dan saya lihat juga, koki saya juga ngantuk banget gitu loh, capek karena dia bawa keril juga kan seorang perempuan gitu kan. Perempuan bawa keril, yang kerilnya itu emang ya bener-bener full lah, kalau saya bilang full. Di saya full, dia juga bawa gitu, karena memang kan nggak bisa, motornya dia itu ditaruh buat keril depan itu nggak bisa. Di kami, motor kami itu udah penuh keril, kami pada bawa keril. Udahlah, saya tinggalin dulu. Saya tanya, ya udahlah bang, nanti aja kita nungguin online gitu. Sempet tuh kita berdebat tuh sama orang miskin. Enggak bang, saya online bang. Enggak, tapi ada yang daftar offline. Iya benar, ada yang daftar offline. Nggak taunya teman saya nggak ngomong, nyebelinnya dicari nggak ada, nggak taunya dia di belakang ngopi asik tuh ya kan. Kita udah sebel juga, emang udah dari awal perjalanan pun juga udah gedek juga nih sama bocah ini juga udah gedek ya kan. Cariin kemana ya mas, kemana ya kak, mas ini kemana kak, kayaknya ada di sini tadi tidur kok. Orang ada, kami itu tidur berempat rame-rame kan. Kok nggak ada, nggak taunya dia di belakang lagi ngopi. Wah, saya pas lihat cakep bener mas, dicariin mas, udah mau jalan. Ya kan, terus ngasak video. Oh ya, saya lupa. Wah anjir, kalau bukan temennya, pukul anjir, rasanya udah nyebelin aja ya kan. Ya udah, ya saya jalan dulunya, nanti saya tunggu gitu kata dia kan. Dia itu jalan itu jam udah 6:30 itu. Itu 6:30 dia jalan. Kami ini masih tiduran dulu sebentar ya kan, karena kami kan jam 7 baru niatnya baru mau prepare, jam 8 kita baru mau menuju ke pos simaksi. Akhirnya dia jalan duluan, ya kan? Kita udah prepare, udah segala macem. Emang kita paling the best sih kak. Kenapa? Saya boleh sambil merokok dulu ya? Sambil merokok, sambil minum juga nggak apa-apa. Iya. Emang kita santai. Ini emang kita tim the best banget sih. Kalau menurut saya kita tim the best banget. Oke, kenapa tuh? Kok bisa ada opini seperti itu? Malam itu berisik, iya kan? Ketika pas kita bangun, buset, sepi. Nggak taunya kita lihat, buset, kesiangan. Jam 9, coy. Jam 9, coy. Udah lala lilu. Pendaki udah nggak ada. Tukang basecamp udah garuk-garuk kepala. Simbo juga. Kasiangan. Ya gimana bisa kita capek dari Jakarta ya kan? Udah kita mandi tuh, yang namanya mandi kobe bagaimana, yang penting prepare lah, siap lah gitu. Kita memang posisinya itu, kita awal pertama pendakian Pangrango itu kita nggak ada tenda minusnya, kita belum punya tenda kan. Kita belum punya tenda karena kita baru coba-coba mendaki itu. Baru coba-coba mendaki. Kita putusin untuk nyewa lah, ya kan? Untuk nyewa lah. Tapi nyewanya ini kita udah ngomong juga kan, udah koordinasi juga sama rekan tim saya yang offline, yang offline. Ketua regu saya bilang, mas minta tolong ya mas, tolong nanti pesankan tenda sekalian, gitu loh. Saya pikir udah dong, udah dipesankan karena kita kan sudah ada tugasnya masing-masing kan. Nggak taunya pas kami mau berangkat, saking cakepnya nggak ada pesan. Kita nyari lagi dong tukang tendanya. Udah ada kan? Tukang basecampnya. Bisa di mana tukang basecampnya? Kita nggak punya tenda. Emang kita nggak punya tenda kan? Nyari di mana tukang basecamp. Udah tuh saya keluar cari, nggak taunya ketemu tuh si mamangnya. Mang, teman saya ngomong nggak? Pesen tenda satu. Enggak ngomong. Cakep bener ya kan? Cuman gimana caranya, saya nggak bilang lah sama teman saya ini, nggak bilang sama ketua regu saya ini, nggak bilang. Saya bilang iya, cuman mamangnya lupa gitu loh. Karena kan gimana caranya
pas kita mendaki itu jangan ada yang namanya crash. Oke. Kita ngindarin itu sih ya. Turun bareng sama si Mamang siapin lah tenda untuk kita yang kapasitas 4 orang. Kita memang udah karena kesiangan, jadi kita nggak ngecek nih Kak. Kita nggak ngecek itu frame-nya ada apakah nggak dipastiin lagi ya. Iya, kita nggak pastiin lagi. Main kita masukin aja udah tuh. Udah kita masukin semua, udah prepare, udah lengkap ya kan. Seingat saya itu kita baru jalan itu jam 9.45. Jam 9.45 kita baru keluar dari base camp. 9:45 itu kita keluar dari base camp, kita bungkus nasi. Jalan lagi 15 menit ke pos maksi. Jam 10 kita sampai di pos maksi. Nah, kita udah koordinasinya itu nanti ketemuan di pos 1. Oh, janjian. Janjian di pos 1. Kita jalan santai lah. Namanya weekendnya kayak bocilnya banyak kan. Jadi si bocil ini nggak mengerti gitu ya kan. Kita ini kan sudah bawa barang berat. Udah bawa keril, tapi bocil ini nggak ngerti. Entah yang bercanda lah Kak, naiknya itu bercanda, yang lari, yang segala macem. Ya kita udah ngos-ngosan aja Kak, ya kan. Napas itu udah ada di kerongkongan, cuman daripada bercanda. Tapi kalau nggak dikasih, cuman gimana sama bocil? Kita sering ngalah, sering ngambil ke pinggir, supaya bisa kasih jalan dulu yang mereka gitu. Singkat cerita, ketemulah kita sama rekan kita yang satu, ya kan. Dengan santainya dia ngomong, gue udah nunggu 2 jam di sini, gue udah tidur. Buset, iyalah ya kita maaf ya, kita nggak tahu lah, kita maaf, gitu loh. Tapi kita juga nggak lupa dong buat bekelin dia biar kita bisa makan siang, gitu loh. Saya nggak pernah lupa gitu. Padahal dia pun juga sering lupain nama kita. Kayak masalah tenda aja dia perhitungan gitu loh. Tibang masalah pesenin doang, bukan dia yang bayar, mau ketua regu saya, bukan lo yang bayar. Pesenin doang apa susahnya sih, gitu loh. Nah tuh kita jalan tuh Kak, jalan asik banget tuh. Yang namanya sejuk juga. Awal sih jalan enak ya Kak. Enak, anak tangga semua ya Kak. Enak, kaki juga udah mulai proper gitu kan. Nah, singkat cerita tuh kita berhenti tuh di Telaga Biru. Wah, indah. Saya penasaran. Koki saya ngomong, cakep Uncle, warnanya biru. Yang benar biru. Tapi kalau kita lihat dari kejauhan hijau Kan. Tapi ketika koki saya itu nyebrang dan saya coba samperin, memang biru. Kalau di foto pun juga memang warnanya biru. Tapi kalau dilihat dari kejauhan warnanya hijau. Ya kan? Oke juga nih. Keren juga, mantap juga gitu loh. Ketemu juga satwa yang dilindungi. Apa sih? Kancil babi. Iya, kancil babi. Kecil banget. Kelihatannya jalan lagi ke pos 2. Terus ke pos 2, habis pos 2 itu ke pos 3. Tapi sebelum kita ke pos 3 itu, kita memang udah berunding itu. Kita makan siang kalau bisa di air terjun. Oh, air terjun ya. Iya. Ya, orang wisatawan kan rata-rata ke air terjun. Bener banget. Kita juga nggak mau rugi dong Kak. Dari perjalanan menuju dari pos 3 sampai ke air terjun itu adalah 1 jam Kak. Lumayan. 1 jam lumayan. Tapi kan rasa kita kan menggebu-gebu, kita pengen tahu air terjunnya gitu. Emang kebayar sih udah sampai sono sih. Better banget sih kalau menurut saya sih. Oke Bang. Sampai di sono kita makan siang. Iya, makan siang. Wah, nggak berasa kita makan waktu 2 jam. Berhenti di situ hampir 2 jam tuh Kan. Udah kemakan waktu banyak Kak. Ya kan? Sekitar jam 1 kalau nggak salah, jam 1 kita dari air terjun tuh. Kita balik lagi. Perjalanan balik lagi ke pos 3 kan? Adalah 1 jam lagi kan? 1 jam lagi. Itu udah jam 2. Jam 2 kita mau coba mantek. Awalnya kita mau coba tembusin gimana caranya biar sampai kandang badak camp area ini jangan sampai malam. Gitu loh. Kita coba paksain tuh. Singkat cerita Kak, ya kan? Memang dengkul ini nggak bisa bersahabat gitu. Nggak bisa diajak kompromi. Nggak bisa diajak kompromi ya kan? Di kandang batu itu kita ngelihatnya di batu segede gaban ya. Gimana coba cara ngelewatinnya? Itu modelannya muter tuh Kan. Lengker gitu Kan. Gimana ya cara ngelewatinnya gua gimana ya? Coba dah jalan pelan-pelan. Jalan ngelangkah sedikit, dengkul ketemu dagu, dengkul ketemu dada ya kan. Cuman mau gimana lagi? Aksesnya cuma itu doang. Ya kan? Kita sampai di air panas. Ya kan? Air panas tuh. Memang
airnya memang panas banget ya kan. Wah, tapi memang karena dingin juga gitu ya kan. Wah, enak dong. Iya, udah dingin di ketemu air panas. Iya, ketemu air panas enak juga ya kan. Betul, emang kita juga udah kedinginan, kita celupin tangan, kalau dingin celupin tangan, celupin tangan, lewatlah kita tuh dari pemandian air panas. Emang nggak bersahabat ya, nggak bersahabat. Hujan turun tuh tiba-tiba itu. Hujan turun tuh Kak, itu gede banget tuh. Hujan turun itu udah sekitar jam 4. Jam 4 itu kita baru sampai di pemandian air panas, ya kan, di pos pemandian air panas. Jam 4 sore tuh Kak, saat hujan tuh. Yang lainnya pada bawa jas hujan. Saking cakepnya saya nggak bawa jas hujan. Saya pikir emang karena sompral juga ya kan. Enggak, udah aman kok, udah aman. Bisa kok, bisa. Saya percaya diri gitu doang, saya percaya diri bisa. Antara percaya diri, yakin dengan sombong tuh ya. Iya, emang udah jadi satu ya kan, namanya manusia kan sombong kan. Emang awalnya sih nggak ngerasa dingin, ketika kita udah berhenti agak lama, buset, tuh gemeter semua, ya kan, tuh gemeter semua, ya kan. Udah kakinya udah gemeteran, alhamdulillah ada tuh hujan agak redahan dikit. Kita coba jalan yuk. Saya juga ngerasanya jalan yuk, nggak bisa nih. Kalau berhenti lama nih nggak bisa nih. Tanggung, tinggal satu lagi kita kandang badak. Saya pikir gitu kan Kak. Tanggung, tinggal satu lagi kita kandang badak. Tapi hujan ini masih ada, masih turun juga. Ya udah kita lanjutin aja, udah lanjutin tuh. Karena saya pikiran ya udahlah, yang penting badan saya terus gerak, panas juga ya kan, jadi nggak terlalu dingin gitu loh. Setengah perjalanan mau sampai kandang badak, udah itu hujannya gede lagi tuh Kak. Oh gila, hujannya gede lagi kan. Makin cakep aja tuh, pala udah nyut-nyutan juga. Udah kita paksain kandang badak udah. Kita pikir tuh kita dapet tuh. Kita udah sampai. Alhamdulillahirobbilalamin, udah kelihatan tuh pos tuh kandang badak tuh. Ya kan? Alhamdulillahirobbilalamin, sampai juga kandang badak. Kita lihat, ya Allah. Kenapa? Gak dapet. Maksudnya? Itu udah banyak tuh tenda tuh, udah banyak yang diri. Posisinya tidak ada tempat yang tempat, kosong. Iya, sekalipun memang ada tempat itu udah dipatok sama orang kan. Jadi orang pada minggir dulu ke si warung yang buka. Ada warung kan tuh di situ kan. Ada warung kelontongan yang buka. Jadi dia matokin dulu sebelum dia diriin tenda, dia matokin dulu. Jadi kerilnya itu ditaruh dekat orang yang pada jualan itu. Patokin dulu, kita nyari, kita kemana ya kan. Itu ya udahlah kita putusin supaya kita ke musola. Cobalah kita berteduh dulu ke musola gitu. Karena memang kan nggak cukup juga. Kalau di warung itu nggak cukup Kak. Udah terlalu banyak manusia. Kita jalanlah ke warung. Saya coba paksain jalan ke warung tuh. Saya coba paksain jalan ke warung, nggak bisa juga. Udahlah ke musola. Musola, saya diem. Karena memang diem. Ini memang posisinya masih hujan. Masih hujan tuh Kak. Itu udah mau masuk maghrib tuh Kak. Udah hampir setengah 6 itu. Jam 5 lewat lah. Udah mau hampir setengah 6. Udah kita di situ tuh. Ketua ragu saya ngomong, istirahat dulu Bang. Istirahat dulu. Biar nanti kakak lo yang cari. Kakak lo yang cari buat diriin tenda gitu. Berikut sama teman saya nih, si Sompral ini nih. Dia tuh yang cari ya Pak. Carilah mereka dua. Saya juga ngerasanya buset, gak enak juga Bang. Masa gue yang diem sih, kakak gue yang cari gitu ya kan. Udah Bang, gak apa-apa Bang. Mungkin karena dia ngeliat nih, saya juga udah kedinginan kan. Udah kedinginan tuh. Ya saya diem aja tuh. Semakin diem semakin dingin tuh. Itu udah mati rasa tuh Kak. Wah, itu bisa disebut udah gejala hipo loh. Iya, kalau udah dibilang tuh memang iya Kak. Itu udah mati, bener-bener udah mati rasa. Saya diem aja, diajak ngobrol saya diem aja. Tapi badan gerak. Gerak terus. Itu nggak ada panas-panas itu. Itu nggak ada panas-panasnya. Alhamdulillah nih, azan maghrib kedengeran tuh, kedengeran. Di tempat kan kedengeran azan maghrib? Iya, kedengeran tuh Kak. Kedengeran dari handphone mungkin ya kan. Memang karena handphone itu ada yang ngejadwalin dia pakai alarm maghrib kali ya kan. Kedengeran lah tuh. Tapi udah gelap Kak. Itu udah gelap. Dateng lah. Ya kan, koki saya ini datang nih. Uncle. Tolong headlamp. Saya udah lalu Kak gitu. Emang karena udah kedinginan. Headlamp. Saya diem aja. Itu arabu saya, Bang jangan diem, tepuk-tepuk tuh. Baru tuh saya karena emang tenda pun saya yang bawa. Salahnya saking pinternya tenda saya taruh bawah. Wajar, masih pemula. Iya, pemula. Ya kan. Bongkar lagi semua tuh, ya kan.
bongkar semua, bener tenda paling bawah. Si Semprol ini nanya, flashit. Emang kami nggak ada yang bawa flashit. Tapi seingat kami itu kami bawa flashit. Tapi nggak taunya flashit itu ketinggalan. Ya udahlah, nggak ada bang, nggak ada flashit bang. Ya udah tenda aja, udah tenda. Udah malam dapatnya di paling ujung. Posisinya itu kalau saya bilang sih tempatnya itu, waduh, enak sih. Enak banget. Kalau menurut saya itu enak banget. Kenapa sih bilang enak? Karena dia memang ketutup dengan batu besar. Iya. Jadi minim angin dong. Bener banget. Ketutup dengan batu besar. Terus juga memang dikelilingin sama pohon-pohon besar, Kak. Gitu. Tapi saya lihat kenapa cuman kita doang nih, tim kita doang nih yang dirikan tenda di situ. Selebihnya di bawah semua. Terus sama di sebelah kanan itu pun agak jauh. Kok cuman kita doang nih yang mau di sini gitu. Cuman kita kan nggak pikiran segala macem kan. Ya udahlah yang penting kita dapat dulu. Ya udah, tempatnya nyaman juga, dekat juga dari mata air. Tinggal turun ke bawah udah mata air. Iya. Ya udahlah dirikan tenda segala macem. Kediri tuh tenda. Itu aja dirikan tenda. Tendanya memang karena kita nggak ngecek. Itu tenda bocor, nggak taunya Kak. Tenda bocor. Iya, ngerembes lah dari bawah itu ngerembes, dari atas itu double layernya juga bocor dia. Pasaknya itu juga nggak proper. Ya kan, ya udah kita jangan seadanya aja lah. Yang penting kita dulu dirikan tenda. Saya dikasih masuk ganti baju, alhamdulillah tuh dirikan tenda ganti baju udah lumayan, udah angetan dikit baru dah kita buka semua logistik, kompor kita nyalakan gede-gede tuh anget. Alhamdulillah tuh. Singkat cerita Kak, kita udah enak lah. Itu hujan sudah berhenti, udah tinggal netes doang kan, udah tinggal gerimis doang. Koki sih udah ngomong, udah masuk, tutup, besok kita summit. Summit kita subuh. Soalnya perjalanan dari Kandang Badak menuju ke Mandalawang. Nggak jauh, cuman lumayan ya. Iya, kurang lebih 2 jam lah gitu. Saya tanya dong, kakak tahu dari mana? Karena saya juga udah lihat, saya juga udah tanya sama orang Posimaksi, perjalanan dari Kandang Badak sampai Mandalawang itu 2 jam. Oh ya udah, iya. Cuman emang bocah Semprul mau kreng, ya kan? Udah disuruh tidur nggak mau. Bader Kak. Kalau bocah Betawi bilang bader lu, bener-bener bader. Udah tuh. Tapi kami masih ngerokok tuh Kak. Kami masih ngerokok, masih ketawa, masih cerita segala macam sama ketua regu nih. Yang 2 udah tidur, kami berdua ngobrol tuh. Ngobrol lah kami berdua segala macem, ngobrol segala macem ya kan. Tapi gimana ya, kalau buat dibilang itulah karena memang saya takut, memang karena saya penakut juga ya kan. Saya penakut, saya pikir ketua regu saya ini orangnya nggak penakut gitu loh. Saya pikir ya nggak penakut, tapi nggak tahu sama juga penakut ya kan. Saya penakut tuh. Itu kalau nggak salah jam 9 malam itu. Iya jam 9 malam tuh. Saya baru nyalain rokok. Emang hawanya pun udah beda Kak. Di belakang itu, di belakang tenda kita gerasuk. Karena kita pikir itu babi. Bagas. Bagas itu masih banyak di situ. Iya, Pangarago masih banyak. Masih banyak bagas. Gak taunya, oh iya biarin bang bagas. Ketua regu saya ngomongnya begitu, bagas. Nah, kita ngobrol lagi, kita nyalain rokok, baru banget nyalain rokok, ketua regu saya udah denger awalnya, cuman saya pikir positif gitu. Cuman ketua regu saya ngomong lah, bang, denger apa bang, denger nggak, coba deh bang. Saya penasaran dong, karena saya udah denger juga, tapi dia ngomong begitu, satu merinding tuh, itu kayak orang gitu kan. Panjang banget kayak ngeder gitu ya? Nadanya panjang banget, gemeter loh, dinding. Enggak bang, dengerin lagi deh bang, udah, ini udah gak beres. Tarik resleting, udah, saya tutup. Berarti tidur posisi langsung. Kalian tuh merokok di teras, di luar? Iya, di luar teras di luar teras itu, di luar teras. Memang masih gerimis juga itu posisinya. Koki saya juga udah nyuruh udah tidur. Emang udah waktunya istirahat. Cuman kita berdua ini Semprul. Kita ya udah lantar gimana. Yang saya takutin, saya pikirannya macan Kak. Yang saya takutin itu doang karena suaranya hampir mirip kayak macan. Iya. Gitu loh. Habis tidur itu kami dibangunin lah masih Semprul. Karena Semprul ini kan udah
tidur duluan dong. Iya benar. Si Semprul bangun nih, bangunnya pun juga udah kesiangan. Jam 6 awal kita persetujuannya itu jam 5, kita bangun jam 6 karena memang udah keasikan tidur, hawa juga udah enak kan. Jam 6 lah dia mulai bangunin. Bangun kita jadi summit gak? Kita jadi summit gak? Ntar baru jam 5. Jam 5 apaan? Emang karena kan medok banget kan dia kan. Jam 5 apaan? Udah jam 6 jadi summit gak? Gitu ya. Buset, oh iya jam 6. Lompat tuh kita semua tuh. Jam 7 kita mulai summit. Jalan udah enak kan? Masih enak tuh jalan tuh. Masih santai. Memang karena si Semprol ini susah ya. Memang tipikalnya itu keras kepala batu gitu loh. Kalau memang lo sweeper, mau kita orang sweeper, ya udah mantek aja di belakang. Jangan coba ngedahuluin ketua regu gitu loh. Mau kami itu ini kalau kita udah suruh, ya udahlah lo buka jalur aja, kami yang di belakang, kalau nggak kami yang sweeper. Enggak, udah tenang, dia sweeper. Jadi ketika macet, koki kita ini kan kadang-kadang kan koki kita ini kan butuh bantuan juga untuk batu yang besar itu kan harus kita dorong juga dan harus kita tarik dari depan gitu. Karena memang dia pun juga baru sama naik pengrango juga gitu loh. Cuman si Semprul ini nggak sabaran, motong jalur. Jadi jalur yang untuk porternya mereka itu dipotong, dipakai lah sama dia. Gitu loh Kak. Jadi ketua regu dan koki saya ini ngambil jalur lama yang sebelah kiri. Maksud saya itu kita ngambil jalur yang sebelah kiri juga, ngikut dengan rombongan. Tapi si Semprul ini dia nggak mau, dia ngambil, ya udah kita ngambil jalan sebelah kanan, ntar juga ketemu kok. Gitu loh. Pemikirannya. Iya, pemikiran dia. Cuma saya pikir, oh ya udah, saya temenin juga lah dia. Saya tinggal lah nih ketua ragu saya tinggal. Berikut dengan koki saya. Sedangkan mereka nggak bawa air. Jadi air ini kami yang bawa. Waduh. Gitu loh. Itulah yang saya keselnya di situ gitu loh. Kok saya lihat, kok kita nggak ketemu cabangan bro? Saya kata begitu. Kita nggak ketemu cabangan. Kemana nih? Kita kemana nih? Nggak ketemu, ini jauh banget. Itu udah jalan tuh, udah naik banget itu, nggak ketemu. Sampai ketemu percabangan. Emang itu kalau sama-sama naik itu ketemu tuh Kak. Di percabangan itu kita ketemu. Tapi ini lumayan. Iya, tapi kok ini nggak nyampe. Saya udah kesel juga. Udah turun, gue nggak mau tahu turun. Saya udah ngotot tuh, turun. Kita bawa air. Kita lihat dong yang kita tinggalin itu perempuan itu nggak bawa air. Coba bayangin gimana rasanya. Kita naik bareng, kita pulang bareng. Kalau emang mau muncak aja duluan, nggak usah mikirin segala macam. Turun lagi tuh. Tadi niatnya memang dia tuh, udah gua aja yang tunggu di sini, lo yang turun aja. Bilang cakep banget. Gila lo yang buka jalur, tapi lo mau istirahat di sini. Kita sama-sama capek. Turun. Saya paksa tuh turun. Akhirnya kita turun tuh ke jalur lama. Ketemu lah, ya kan. Itu pas saya lihat, saya juga ngerasa bersalah juga kan, ketua regu saya juga udah gondok juga. Keluarlah kata-kata yang kurang enak. Lo kalau mau tinggal aja, tapi air jangan lo bawa. Saya pikir saya salah. Iya Bang, maaf gitu ya kan. Saya lihat koki saya itu udah pucat. Memang dia butuh air gitu loh, karena memang perjalanan kita udah vertikal, udah menanjak. Ya udahlah, saya minta maaf segitunya, saya minta maaf. Cuman si Semprul ini dengan rasa tidak bersalahnya ketawa-tawa aja, cengenges gitu. Udah tuh, kita kasih minum. Keluar busnya udah jalan duluan dah, biarin dah, gue jalan dah sama dia dah. Yang penting lo kalau mau jalan duluan. Saya mutusin nggak bisa dah, kita ngikut aja dah. Akhirnya dia ngikut juga lah. Kita jalan bareng lagi sampai ketemu pertigaan tuh, percabangan. Ketemu percabangan itu udah capek banget. Saya pun udah ngerasa, aduh kayaknya udah nggak bisa nih, kita lanjutin udah nggak bisa nih. Gitu. Emang udah punya feeling aja nggak bisa nih. Bener lah koki saya ini ngomong, kalau kita lanjutin hujan. Tuh, saya tanya dong, emang yakin kau hujan? Gue udah feeling Angkel ini hujan. Hawanya udah beda, anginnya udah beda. Ini udah nusuk ke tulang. Dia ngomong begitu tuh, saya ingat begitu. Ini udah nusuk ke tulang Angkel, nggak bisa. Kalau lu pada mau jalan ke puncak, samit aja. Prinsip kami gitu loh. Satu nggak nanjak, nggak usah nanjak. Satu nanjak, ya udah kita nanjak. Karena puncak bukan tujuan utama kita kan. Pulang dengan selamat itu ya tujuan utama kita. Berangkat bareng ya kita pulang bareng. Muncak semua, nggak muncak semua. Cuman si Semprul ini gemeteran, gerendengan lah.
Karena memang dia ngerasanya dia udah keluarin duit banyak, dia juga udah buang-buang sia-sia, udah sia-siain waktunya buat naik ke sini. Masa gua nggak dapet sih puncak gitu loh. Kita sistem voting, dia mau puncak, kami bertiga nggak mau. Ya udah, akhirnya dia dengan rasa terpaksa, ya udahlah, puncak juga nggak apa-apa. Besok ntar saya revisi lagi ke sini dengan ngomongnya begitu. Kita bikin video, kita ngobrol sebentar segala macem, 15 menit, kita turun. Nah, emang rezekinya soleh ya kak. Kita turun baru sebentar, hujan langsung gede tuh, pur gitu. Buset, coba kalau kita labasin manjak, kalau nggak ganteng kita di atas, nggak ada yang bawa jas hujan, tuh nggak ada yang bawa jas hujan, nggak ada yang bawa segala macem. Kita turun dah tuh, bagusnya di jalur itu ada yang buat tenda, kita teduh di situ bareng sama pendaki lain. Kita teduh lah di situ, kita cuman bawa bekal, sambil cuman roti tawar doang. Udah, ya namanya memang koki saya emang orangnya dia nggak tegaan gitu ya kan. Gue nggak bisa nih angkel nih makan sendiri. Sedangkan di situ kita orang pada nggak kenal semua nih dengan pendaki lain. Gue nggak bisa nih, gue makan sendiri. Tapi perut gue lapar. Itu roti sisa berapa angkel? Ada sih lumayan, ada satu. Ya udah bagi-bagi aja. Bagi-bagi udah tuh ke pendaki-pendaki lain. Yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal semua tuh. Susah sih ya memang ya mau gimana. Udah bagi-bagi jadi ngobrol bareng, cairin suasana bareng sampai nunggu hujan berhenti ya kan. Udah tuh hujan udah berhenti, cerita turunlah kita. Sampailah kita di kandang badak. Pas saya mau sikat gigi tuh, saya ingat banget mau sikat gigi tuh, saya lihat, wih, ternyata tempat camp kita begini ya. Gitu loh. Kenapa tuh? Ternyata nih kenapa memang cuman kita doang ini, kok ada batunya ini besar nih, batu besar, terus di bawahnya itu ada aliran air, di belakangnya itu pohonnya besar-besar. Kok kenapa cuman kita doang nih yang mau nih? Koki saya ini udah punya feeling, udah punya rasa gitu, tapi dia nggak mau cerita karena memang kan nggak bisa juga cerita di sana pun nggak bisa gitu loh. Jadi kan kita ini mata air, pas kita nunduk itu kan dekat mata air, kucuran mata air itu belakangnya batu besar loh. Itu setiap nunduk tuh kayak kok kayak ada yang liatin ya di belakang gitu. Kok kayak ada yang liatin di belakang, kayak ada yang liatin gitu loh di belakang. Ah udahlah, nggak pikir segala macem. Udah kan, udah segala macem, udah masak, udah bongkar tenda. Itu kalau nggak salah itu kami baru kelar bongkar tenda itu jam 11-an. 11 siang. Iya, 11 siang. 11 siang kami turunlah kami tuh. Kami turun tuh pelan, memang jalannya tuh pelan kak. Memang pelan. Kalau buat dihitung waktu normal sih dari kandang badak sampai ke pemandian air panas itu paling juga kurang lebih 2 jam ya. Kalau turun kan lebih cepet ya kak. Ini kenapa lama gitu loh? Karena turun harusnya logikanya lebih cepat. Bener, karena yang kita khawatir ini ketua ragu kita. Karena ketua ragu kita penglihatannya itu kurang kalau malam. Tuh jalan kita, kayaknya tuh jalannya pelan amat, pelan banget. Emang badan tuh rasanya kok berat amat gitu loh. Ya kan, kayak ngegendong orang gitu kan. Iya. Ih gila, kayak ngegendong orang, udah jalan pelan, banyak berhenti. Rasanya kok gue kayak berhenti ya. Tapi kok turun capek, itu ada rombongan lain berarti? Banyak rombongan lain, karena memang kita juga ngalah juga. Jadi ada orang yang naik, ada orang yang turun, jadi kita ngalah gitu. Itu kita sampai jam 11 logikanya kak, jam 11 siang kita baru sampai di pemandian air panas itu udah maghrib kak. Itu udah gelap banget kak. Jauh banget nih jarak waktunya. Makanya itu udah gelap banget. Saya ingat itu udah gelap banget. Itu udah gelap banget karena jalur pemandian air panas itu kan satu jalur yang harus bergantian, terus dengan harus pegangan webbing ya. Iya, webbing tali gitu loh. Yang notabene itu batunya itu licin gitu loh. Sepatunya ketua regu saya ini sepatu 10 juta. Iya kan? Mahal loh. Iya 10 juta saking mahalnya licin gitu loh. Singkat cerita tuh kita udah sampai, udah malam, udah gelap tuh. Kita emang udah khawatir tuh. Fokus pandangan kita ketua regu kita nih. Jangan sampai kita lepas. Jadi kita putusin koki kita, kakak depan, ketua regu kita belakang. Jadi ketua regu kita kalau bisa ada di posisi 2, ada di posisi nomor 2. Biarinlah kakak paling depan gitu. Oke lah, bertukarlah posisi ketua regu dengan koki saya ini. Bener aja. Kepleset lah, itu yang kita deg-degan tuh. Bagusnya kepegang tuh pas ketua ragu saya kepleset. Di air panas itu kepleset. Di air panas itu kepleset kak.
kepegang lah sama koki saya. Wah kalau nggak kepleset, namanya udah di atas kali tuh. Iya udah bener. tinggal RIP. Iya bener, udah tinggal RIP tuh. Waduh kita udah panik tuh, koki saya tuh udah nyap aja. Makanya kalau misalnya memang capek berhenti, jangan dipaksain. Udah nyap lah ya kan. Udah, waduh. Cuman emang ketua ragu saya udahlah jalan biar nggak terlalu malam, biar nggak terlalu malam. Karena memang kan nggak boleh melebihi. Kalau Taman Nasional itu nggak boleh lewat hari. Kalau udah lewat hari kita kan ada nggak bakal bisa di blacklist. Waduh. Gitu loh. Iya. Singkat cerita kak, ya kan perjalanan mulus alhamdulillah tuh. Udah lewat nih ya. Iya, ini udah lewat. Air panas pokoknya air panas udah lewat, kandang batu. Yang batunya besar-besar kita sudah lewati semua tuh. Alhamdulillah udah sampai di pos. Si semprul lah nih, mulutnya memang gak bisa dijaga. Kenapa tuh? Ya kan? Kok suasananya kayak pos 3 Gunung Slamet ya? Jadi dia itu menyamakan antara Gunung Pangrango dan Gunung Slamet gitu loh. Kok suasananya kok sama kayak pos 3 Gunung Slamet nih yang angker. Itu tuh di situ baru kami mulai ngerasanya kayak udah ada yang liatin semua tuh kiri kanan tuh. Melihat ke kanan, ada yang liatin gitu loh. Padahal kan memang kalau di setiap jalur pendakian itu kita nggak boleh membedakan antara gunung ini dengan gunung itu, gunung ini dengan kan nggak boleh kan. Namanya kita bertamu kan. Dia tegur lah sama ketua regu saya kan. Nggak boleh begitu, nggak boleh membeda-bedakan di gunung. Udah kita berhenti dulu sebentar, kita minum sebentar ya kan. Itu kita bawa air itu dari kandang badak itu kita ngisi air cuma 2 doang, cuma 2 botol doang. Yang satu ternyata ketika kita udah minum, dia minum lah nih. Minum sama dia ditinggal, airnya itu ditinggal. Padahal itu air cuman air sisa itu doang, cuman sisa persediaan terakhir itu doang. Ditinggal lah sama dia. Itu air ditinggal. Kita tuh nggak sadar tuh kalau misalnya memang air ditinggal tuh. Air ini kan di keril ketua ragu saya nih, maunya tuh dia udah habis minum, dia maunya langsung ditaruhin, dia nggak mau taruh sendiri dan nggak mau bawa. Itulah minusnya. Udah naik cuman modal tas daypack ya kan, nggak ada isi segala macem gitu loh. Headlamp juga nggak bawa, dia bener-bener nggak bawa apa-apa. Udah kita ngandelin 3 headlamp aja udah. Untungnya koki saya bawa senter tangan tuh. Di pos 2 berhenti. Itu dari perjalanan dari kandang batu menuju ke pos 2 itu memang kalau saya bilang memang udah horor tuh kan. Nah posisinya ketua regu saya udah di barisan paling belakang karena dia megang headlamp. Nah dan headlamp saya udah mati nih. Saya ngandelin dari si semprul ini yang megang senter yang proper. Jadi headlamp saya mati, penerangan nebeng di dia. Akhirnya si semprul ini maju lagi nih ke depan nih. Jadi saya sama ketua regu saya nih di belakang. Iya, ketika kita berhenti tep di pos 2, langkah kaki kayak ada yang lebih tep gitu loh kak. Jadi kayak lebih langkah kaki. Ada rombongan di belakang? Gak ada rombongan, kami doang udah. Tapi kita nggak ada yang berani ngomong tuh, nggak ada yang berani ngomong segala macam. Si semprul ini bikin ulang lagi, karena memang itu senter proper, disenter lah ke semua tuh, disorot lah ke pohon-pohon gede tuh kak. Dia pikir, wah gue nggak takut lah sama hal-hal begitu. Kalau saya lihat sih memang itu orang takabur bang, disenter lah. Ketika pas mau jalan, itu senter mati. Jadi kita ngecas dulu. Singkat cerita kita sampai di pos 1. Berarti udah lewat ya? Udah lewat. Jembatan Gayonggong. Iya, jembatan Gayonggong itu udah lewat. Nah, di jembatan Gayonggong itu sebenarnya tadi saya nggak berani cerita juga gimana ya. Memang, kalau menurut saya itu udah tempat memang yang paling di luar nalar sih kak. Menurut saya itu kenapa tuh? Karena nggak ada yang masak nasi. Tapi tiba-tiba itu kayak ada yang ngaronin nasi. Jadi kayak bau nasi apa sih modelannya tuh? Nasi bakar gitu loh. Kayak bau nasi bakar nih. Nah, koki saya ini memang orangnya kan nggak takut kan. Enak nih, bau nasi bakar. Langsung tuh yang tadinya nggak kecium sama kita orang kecium tuh kan. Iya. Bu nasi bakar ya. Tapi pas di panjang jembatan itu kita langsung berdempetan tuh jalan tuh. Kita langsung berdempetan tuh karena memang udah di luar nulur. Kalau saya bilang sepanjang jalan nggak ada yang masak nasi, tiba-tiba kok bau nasi. Nasinya tuh bener-bener kayak ada di samping kita kalau nggak di depan kita. Kita ngerapet tuh rame-rame tuh kita berempat tuh. Cuman memang koki saya nih ngerasanya dikit-dikit kok ke belakang.
lihatnya ke belakang, lihatnya ke kanan, lihatnya ke samping gitu, kayak posisi dia kan paling depan ya? Iya, posisinya paling depan. Kak, kenapa kak? Enggak, aman uncle, saya cuma ngeliat ke belakang doang kok, takutnya kejauhan gitu. Padahal saya tahu nih pasti ada yang dia lihat tapi dia nggak mau ngomong gitu. Pos 1, alhamdulillah dong, udah sampai di pos 1, udah tinggal dikit lah, nggak terlalu jauh. Nah ketika kita udah istirahat sebentar, koki saya ngomong, yuk jalan lagi, nyalain lah headlamp, just hitung orang dia tuh, merinding, hitung orang tuh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, kok 5 ya, kok 5 uncle, ngomongnya begitu, kok 5 uncle, 5 apa sih kak, orang kita berempat, 5, dia ngomong gitu, 5, padahal cuma berempat kok, tiba 5 orang. Terus sepanjang jalan tuh ketua Ragosanya tuh, saya ngedengarnya tuh dia ngomong tuh, langkah kaki lebih mulu, ini kali nih, gitu lebih keren, ini kali nih yang ikut, gitu. Baru ketahuannya pas di pos 1, memang nyambrangnya itu ketika dari kandang batu, sampai di jembatan Gayonggong. Iya, udah nggak beres, sudah kita pikir, dah yuk jalan, udah jalan aja, kita nggak mikir segala macam tuh, jalan, kaki udah perih tuh kak, udah perih banget, itulah yang bikin saya tuh kapok sebenarnya, buat naik Pangrango lagi tuh kapok. Yang saya pikir, waduh, saya nggak mau dah naik Pangrango lagi dah, jalurnya begini, saya mendingan ketemu sama jalur tanah ketimbang jalur batu, tangga sama batu, karena menurut saya sakit kaki saya gitu loh. Dan suara kalau ada langkah kaki lebih ketahuan juga. Kalau tanah kan nggak terlalu ketahuan kak, ngeredam. Kalau dia tangga kan, kalau batu kita langkah kaki, dia ada, gitu loh kak, tep. Kita paksain aja dah, turun tuh kita tuh udah nggak mikirin segala macam, udah kita kebut turun, alhamdulillah sampai di pos Maksila tuh, ya kan. Udah kita serahin sampah semua, udah segala macam, udah semua. Sampai kita di base camp, dramanya banyak bocor lagi mau pulang. Banyak bocor lagi tuh mau pulang tuh. Kita double udah kill ya? Iya, kita udah memaksain pulang tuh, malam itu kita udah memaksain pulang. Karena biar sampai rumah itu kita bisa istirahat. Gitu loh, biar istirahat itu di rumah. Itu sampai di base camp jam berapa sih? Kalau nggak salah itu sekitar jam 10 malam. Wow. Jam 10 malam tuh kak. Jam 10 malam sampai di base camp. Jam 10 malam tuh. Nggak masuk akal. Kita sampai di base camp itu jam 10 malam. Banget. Tanya dulu sama orang base camp, masih ada nggak tukang tambal ban ini yang buka? Jam 10 malam. Iya, jam 10 malam. Ditunjukin ada tambelnya, saking cakepnya lama 2 jam. Sampai saya ketiduran di luar tuh. Saking pulesnya tuh saya ketiduran di luar tuh. 2 jam berarti sampai jam 12 dong. Iya kan, saya pikir udahlah, yuk kita mau pulang kali. Saya bangun emang karena ngerasanya tuh kayak gimana ya, kayak dingin banget sini, di sini dingin banget gitu. Saya bangun, lu gila, cakep, mau ditinggalin nih. Saya pikir saya ditinggalin pulang ke Jakarta. Ya kan, saya kira, ya Allah Akbar, gua nggak pakai kendaraan lagi, gua ditinggal pulang ke Jakarta. Saya buka base camp tuh, alhamdulillah masih ada. Oh berarti pada tidur. Saya bangunin, bang, jadi pulang gak bang? Besok aja bang, kakak lo sakit, kakinya udah nggak kuat, dia udah ngantuk juga. Jadi kita memutuskan untuk berhenti dulu lah, jadi istirahat dulu di base camp. Itu loh kan. Jadi kita istirahat di base camp, paginya baru kita jalan pulang. Waduh, seru banget ceritanya ya. Jadi ya sebenarnya banyak cerita positifnya ya teman-teman. Yang harus memang kita perhatiin ya, namanya nggak ada sih yang namanya pendaki pemula, pendaki sepuh gitu kan ya. Semua orang mungkin bisa mendaki, cuman tidak semua orang bisa belajar dari pengalamannya. Jadi ya mungkin kalau kapok naik Pangrango lagi, coba diulangin biar makin kapok gitu kan. Ya pesannya mungkin buat teman-teman juga yang di rumah yang nonton, ya hindarilah dalam keadaan kita menjadi seorang tamu itu jangan sok tahu mungkin gitu ya. Jangan sok tahu dan jangan sompral juga. Kalau dengar cerita Mas Yunus, banyak hal-hal yang memang yang di luar logika kita berpikir ya dari mulai tadi bau nasi,
nggak masuk akal, ya kan? Terus perjalanan tiba-tiba juga ada masuk akal. 5 orang itu kalau menurut logika itu memang nggak masuk akal. Cuma balik lagi, hal-hal yang kayak gitu mungkin beneran emang ada, tapi kita tidak bisa juga menghindari yang namanya datang ke wilayah orang baru, datang ke wilayahnya tempat orang, ya kita harus ada sopan santun etikanya. Iya, attitude. Gitu ya, attitude-nya bener. Makasih Mas Yunus untuk pengalamannya kali ini. Ya mungkin teman-teman yang dengar juga mudah-mudahan bisa menjadikan ini satu pelajaran yang penting ya dalam setiap pendakian, bahwa jangan menyepelekan dalam keadaan apapun ya. Terutama tadi kalau saya dengar tuh ada yang mengabaikan persiapan. Bener. Bahaya banget tuh tenda ya, mulai dari tenda terus kemudian perlengkapan headlamp, karena kita tidak tahu cuaca maupun kondisi di dalam setiap kita melakukan perjalanan, terutama gunung yang memang di luar prediksi atau ekspektasi kita tuh segala macam bisa terjadi. Ibarat kata orang tua nih, lu tuh nganter nyawa ke sana. Iya, benar nggak? Tapi ya balik lagi, dimanapun kita berada, orang jalan kaki aja ditabrak bisa, ya kan. Tapi ini sudah jelas-jelas kelihatan bahwa alam itu tidak bisa kita yang ngatur, tapi mereka sendiri yang menyediakan. Gue sediain ini, ya udah lo harus terima gitu. Oke, terima kasih untuk pengalamannya Mas Yunus. Mungkin boleh lagi kita ketemu di segmen berikutnya yang lebih seru lagi kalau memang masih banyak pengalaman, cerita-cerita pendakian. Sebenarnya ini bukan cerita horor ya, bukan cerita horor, tapi kita cuma sharing pengalaman supaya teman-teman juga di luar sana ada yang lagi pengen mendaki mungkin gitu ya, bisa dapat pelajaran. Terima kasih banyak buat teman-teman juga. Jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel YouTube kita ya di Cerita Pulang Kerja. Selamat mendaki.